Halo Indonesia, salam NKRI. Ternyata bukan hanya Giring Ganesa yang bilang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Kali ini datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022. Tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Pras menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada tahun 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, posisi Anies akan diisi seorang pejabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada tahun 2024, bukan tahun 2022. Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat persepsi seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politiknya Anies. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur waktu Pilgub termasuk Pilgub Jakarta. Bahkan sebelum Anies dilantik sebagai Gubernur DKI. Ada pasal 201 ayat 3 yang mengatur bahwa masa jabatan Anies adalah dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu, Anies mengikuti Pilgub dengan menjadi calon gubernur DKI. Kemudian, pasal 201 ayat 3 menyebut gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2017 menjabat sampai tahun 2022. Jelas Pras yang merupakan politikus PDIP ini. Selanjutnya, Pilkada DKI akan digelar pada tahun 2024. Posisi Anies akan diisi oleh pejabat. Pada pasal 201 ayat 8, 9, dan 10 disebutkan demikian. Ayat 8, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Ayat 9, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir pada jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Ayat 10, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua DPRD DKI Jakarta yang menyuruh Anies Baswedan untuk berhenti berbohong
karena Anies telah mengungkap rencananya setelah lepas jabatan sebagai DKI 1. Anies dilantik pada tanggal 16 Oktober 2017. Artinya, masa jabatan 5 tahun Anies juga akan selesai pada Oktober 2022. Namun, dalam workshop nasional DPP PAN di Bali, Senin 4 Oktober 2021, Anies mengatakan bahwa dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan. Jadi ya sudah, kita kerja terus aja, nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye. Tapi karena nggak ada kampanye, berarti tahun kelima. Kalau pilkada nggak ada, ya sudah, kita terusin saja kerja sampai terakhir. Dalam keterangan pers, Prasetyo Edy Marsudi tercantum keterangan pendukung Anies yang menduga bahwa pengunduran Pilgub DKI menjadi 2024 karena ada upaya mengganjal dari Anies. Dugaan semacam itu disampaikan loyalis Anies bernama Geish Khalifa. Ada 3 poin yang disampaikan Geish Khalifa, yaitu pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai Gubernur Jakarta selesai di tahun 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan. Poin yang kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres di tahun 2024. Poin ketiga, cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang dan bermental pengecut. Kalau berani, bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi. Pemirsa Sainai TV, demikianlah satu buah informasi yang dapat saya sampaikan saat ini perihal kebohongan Anies Baswedan yang diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Salam hormat, salam NKRI. Mari kita bertutur jujur agar bangsa kita damai selalu.